Nama saya Muhammad Yusuf, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan periode kedua Universitas Negeri Makassar. Sekolah asal saya dari SMK Anuraniyah Sulang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Berdoa mulai. Amin. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan ya anak-anak. Sebelum pembelajaran hari ini, ya, silahkan kalian bisa absen dahulu di link yang sudah saya share di assignment Microsoft Teams. Silahkan. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Selanjutnya, ya, silakan peserta didik untuk mengerjakan lembar pretest yang sudah saya share juga di assignment Microsoft Teams. Gimana? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pada pertemuan kali ini, ya, hari Senin tanggal 23 November 2020, ya, kita akan membahas ya, atau belajar bersama tentang arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Jika pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keselamatan dan kesehatan kerja, atau sering disingkat dengan K3. Untuk hari ini kita akan belajar tentang arsitektur dan organisasi komputer. Mulai dari pengertian arsitektur itu sendiri, pengertian organisasi komputer, serta nanti juga perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer. Ya. Anak-anak bisa membayangkan bagaimana kalau di era sekarang ini ya, tidak ada komputer. Pastinya akan mengganggu aktivitas manusia itu sendiri. Apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, ya, yang memaksa kita untuk belajar atau bekerja dari rumah, atau istilah lainnya adalah work from home, ya, atau WFH. Yang pastinya ini sangat membutuhkan dan menggunakan komputer maupun handphone. Jadi dengan adanya komputer, ya, pekerjaan kita atau pembelajaran kita akan menjadi mudah.
pada kesempatan ini kita akan belajar tentang organisasi dan arsitektur komputer. Ya. Kompetensi dasar atau KD-nya, ya, 3.4 menerapkan perakitan komputer. Ya. Untuk 4.2-nya ini adalah merakit komputer. Untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, ya, 3.4.1 ini adalah menganalisis arsitektur dan organisasi komputer. Sedangkan untuk yang 3.4.2 ini adalah merumuskan arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran ini, ya, nanti anak akan bisa satu, menganalisis arsitektur dan organisasi komputer. Yang kedua, ini anak-anak bisa merumuskan arsitektur dan organisasi komputer. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian bisa menyimak video, ya, yang akan Bapak tampilkan. Silahkan kalian mengamatinya. Kali ini kita masuk materi yang kedua, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan tentang arsitektur dan organisasi komputer. Let's start learning! Apa ya perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Ayo teman-teman, mari kita bahas. Arsitektur komputer merupakan konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer merupakan unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Selanjutnya, arsitektur komputer contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme I/O. Sedangkan organisasi komputer contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Sehingga dapat diketahui organisasi komputer dan arsitektur komputer punya keterkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputer. Nah, seperti apakah arsitektur komputer itu? Nah, mari kita bahas. Apakah kalian tahu siapakah dia? Pasti masih asing kan? Dia adalah John von Neumann, penemu arsitektur von Neumann. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Arsitektur von Neumann terdiri dari input, CPU, memori, dan output. Pertama-tama, kita bahas tentang input. Input bertugas untuk memasukkan data ke dalam CPU untuk diolah menjadi informasi. Misalnya nih, keyboard yang diketik untuk memasukkan data pada CPU. Kedua adalah bagian dari CPU. CPU, data yang masuk dalam CPU akan diproses di dalam prosesor. Data yang dimasukkan ke dalam prosesor ini akan diolah menjadi informasi. Ada dua bagian pada CPU, yaitu control unit dan arithmetic logical unit. Control unit berfungsi untuk mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer, baik itu hard disk, RAM, mouse, keyboard, bahkan monitor. Control unit ini mengatur kapan CPU menerima data dari perangkat input, seperti keyboard mengirimkan data pada CPU. Control unit ini menentukan layak tidaknya data diproses. Dan control unit ini
juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Serta, control unit ini menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Selain itu, control unit ini mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output. Control unit ini menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat output. Selanjutnya, arithmetic logical unit yang melakukan operasi atau perhitungan aritmatika dan logika. Perhitungannya menggunakan kode binar pada gambar di samping. Rumit ya kodenya? Masuk ke pembahasan memori. Memori ini merupakan penyimpanan data pada sistem komputer seperti RAM dan ROM. RAM atau yang disebut Random Access Memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan, sehingga data yang disimpan akan hilang ketika tak dialiri arus listrik. ROM atau disebut read-only memory, yaitu memori yang menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Dan terakhir, kita bahas tentang output. Output ini menampilkan hasil pengolahan data kepada pengguna, misalnya data teks yang diproses oleh CPU, informasi yang ditampilkan melalui monitor. Oke, arsitektur dan organisasi komputer. Ya, namun sebelum Bapak lanjutkan, saya minta untuk yel-yelnya. Ya, SMK? Bisa. SMK? Luar regional. SMK? Bisa. Oke, terima kasih. Ya, arsitektur komputer. Ya, arsitektur komputer ini adalah atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Ya, contohnya adalah set instruksi, aritmetika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan mekanisme input-output. Ya. Sedangkan untuk yang organisasi komputer, ini adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasionalnya. Ya. Contohnya ini adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Ya. Sekarang CPU, ya, sering disebut dengan Central Processing Unit, merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU ini adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Ya, CPU juga dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya, CPU ini tersusun atas beberapa komponen. Ya, komponen utama CPU yang pertama adalah Arithmetic and Logic Unit atau ALU, ya. Kedua adalah Control Unit, yang ketiga adalah Register, dan yang keempat atau yang terakhir ini adalah CPU Interconnection. Ya. Kita bahas yang pertama, ya, Arithmetic and Logic Unit. Ya. Ini adalah ALU ini bertugas membentuk fungsi-fungsi pengolah data komputer. Yang kedua, ALU sering disebut dengan mesin bahasa atau mesin language, ya. Karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmetika dan unit logika bulat, ya, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Ya. Sedangkan untuk struktur dan fungsi, ya, struktur ini adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Sedangkan untuk yang fungsi, ini adalah operasi
dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Ya. Control unit yang kedua, ya. Ini adalah bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi operasinya. Termasuk dalam tanggung jawab unit control adalah mengambil instruksi-instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang register ketiga, ya. Register ini media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Dan yang terakhir ini adalah CPU interconnection. 4, ya. Sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Ya. Komponen internal CPU yaitu ada ALU, unit control, dan register-register. Jadi komponen eksternal CPU ini adalah sistem lainnya seperti memori utama, peranti masukan ataupun keluaran. Ini adalah komponen internal CPU-nya. Ada CPU ini terdiri dari ALU, control unit, dan register. Sedangkan sistem bus ini ada control bus, data bus, dan address bus. Oke, sebelum saya lanjutkan, ya, masih dengar suara saya ya, anak-anak? Pak. Masih, Pak. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk yang fungsi CPU. Ya, pertama ini adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Yang kedua, pandangan paling sederhana proses eksekusi program itu adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch, ya, dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Ya, untuk siklusnya, siklus instruksi ini terdiri dari siklus fetch, ya, dan siklus eksekusi. Ini ada start, lanjut mengambil instruksi berikutnya, ini disebut dengan siklus fetch. Dilanjutkan lagi untuk mengeksekusi instruksi, ini disebut dengan siklus eksekusi tadi ya, dan terakhir adalah halt. Ya. Siklus fetch eksekusi, ya. Pada setiap instruksi CPU itu awalnya akan membaca instruksi dari memori. Terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya yang disebut program counter atau PC. PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Dan untuk yang siklus fetch eksekusi ini masih lanjut, instruksi-instruksi yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi (RIN). Instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ya. Sekarang yang untuk aksi CPU, ya. CPU memori ini adalah perpindahan dari CPU ke memori dan sebaliknya. Untuk yang CPU I/O, ya, perpindahan dari CPU ke modul I/O dan sebaliknya. Untuk pengolahan data, ya, CPU membentuk jumlah operasi aritmetik dan logika terhadap data. Untuk merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Apakah sudah ada gambaran tentang penjelasan materi arsitektur dan organisasi komputer? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ada, Pak. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, pengertian komputer itu apa sih, Pak? Oke, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Komputer itu adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat
menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Bagaimana? Sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Untuk meningkatkan pemahaman materi kali ini, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Pembagian kelompok sudah saya tentukan dan kalian dapat melihatnya di assessment Microsoft Teams. Silakan nanti kalian melaksanakan diskusi kelompok dengan sesuai kelompok masing-masing. Jadi setelah saya tutup untuk Vicon kali ini, ya, kalian bisa langsung lihat dan kerjakan tugasnya. Ya. Nanti pada pukul 12 atau setelah sholat zuhur, kita Vicon kembali untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian dan menutup pembelajaran hari ini. Perlu diketahui, nanti kelompok yang bagus dan baik dalam penyampaian presentasi dalam hal ini hasil diskusi kelompok akan mendapatkan apresiasi dan penambahan nilai dari saya. Bisa dipahami ya? Sudah, Pak. Bisa, oke, baik. Jika sudah paham dan tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup dahulu untuk Vicon kali ini. Ya, nanti kita sambung lagi pada pukul 12. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Tugasnya sudah selesai ya? Sudah, Pak. Langsung saya acak saja. Yang melakukan presentasi adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain silakan memperhatikan kelompok yang lain silakan memperhatikan dan nanti boleh bertanya jika ada yang mau ditanyakan. Silakan kelompok 2. Hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1, struktur internal CPU. 1. Aritmatik dan logic unit. Aritmatik dan logic unit atau sering disebut ALU saja dalam bahasa Indonesia kira-kira berarti unit logika dan aritmatika. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk sebagai fungsi pengolahan data komputer. Sering juga disebut sebagai bahan mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. ALU sendiri juga masih menjadi 2 komponen utama, yaitu 1. Arithmetic unit atau unit aritmatika. Bertugas untuk menangani pengolahan data yang berhubungan dengan perhitungan. 2. Boolean logic unit atau unit logika Boolean. Bertugas menangani berbagai operasi logika. 2. Control unit. Nomor unit atau unit kendali mempunyai tugas utama untuk mengendalikan operasi dalam CPU dan juga mengontrol komputer secara keseluruhan untuk menciptakan sebuah sinkronisasi kerja antar komponen dalam melakukan fungsinya masing-masing. Di samping itu, kontrol unit juga bertugas untuk mengambil instruksi-instruksi dalam memori utama untuk menentukan jenis instruksi tersebut. 3. Register atau top level memory. 1. Media penyimpanan internal CPU yang digunakan saat proses pengelolaan data. 2. Memori ini bersifat sementara
biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk mengolah selanjutnya. 4. CPU interconnection. CPU interconnection merupakan sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen inter CPU dengan bus eksternal CPU. Sedangkan komponen eksternal CPU diantaranya sistem memori utama, sistem masukan atau keluaran input-output, dan sistem-sistem lainnya. Nomor 2, untuk jawaban nomor 2 sudah terjawab di nomor 1. Nomor 3, fungsi komputer secara umum ada 3. Pengolahan data, penyimpanan data, dan gerakan data. Nomor 4, perbedaan utama antara organisasi komputer dan arsitektur komputer. A. Organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Contoh, hardware, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. B. Arsitektur komputer, kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Contoh, set instruksi, teknik pengalamatan, mekanis I atau O. Apakah ada yang mau ditanya atau mau menanggapi? Ada. Ya, silakan. Hampir diskusi yang disampaikan kelompok 2 hampir sama kelompok saya. Hanya saja untuk soal nomor 3 kurang teliti. Pada bagian fungsi komputer itu seharusnya ada 4, yaitu pengolahan data, penyimpanan data, fungsi pemindahan data, dan fungsi kontrol. Oh iya, terima kasih atas koreksinya. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, saya akhiri presentasi kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Ya, Bapak minta tolong apresiasi buat kelompok 2. Ya, silakan kalian beri tepuk tangan. Ya. Baik anak-anak, setelah saya perhatikan presentasi kalian, saya kira sudah pada paham dengan materi ini. Namun sebelumnya saya ingin satu anak menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Nah, silakan salah satu bisa menjawabnya. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan pelajaran hari ini adalah arsitektur komputer, yakni kelengkapan sistem komputer yang terkait dengan kegiatan pemrograman. Sedangkan organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan komponen-komponen operasional. Oke, baik, benar sekali ya yang dikatakan teman kalian. Ya, Bapak mau menambah lagi ya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ya, komputer itu adalah sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah menurut seperangkat isi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Kedua, organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Yang ketiga, arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Yang keempat, struktur internal komputer meliputi Central Processing Unit atau CPU, memori utama, input-output, dan sistem interkoneksi. Yang kelima,
struktur internal CPU meliputi control unit, arithmetic and logic unit atau ALU, register, dan CPU interconnection. Yang terakhir, 6, itu adalah fungsi dasar sistem komputer adalah fungsi operasi pengolah data, fungsi penyimpan data, fungsi operasi pemindahan data, dan yang terakhir adalah fungsi operasi kontrol. Untuk mengetahui ketercapaian pemahaman kalian pada materi ini, silahkan anak-anak mengerjakan post test yang sudah Bapak share di assessment Microsoft Teams. Silahkan. Sudah selesai? Sudah. Untuk itu saya cukupkan materi hari ini. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar bersama tentang anatomi dan bagian-bagian perangkat keras komputer. Pesan saya, tetaplah berbuat baik walaupun cuma sedikit, serta tetap semangat belajar. Dan yang terakhir adalah jaga selalu kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Bapak minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa penutup. Silakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya minta maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.